Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hadis yang pertama. An Anas bin Malikin rahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dir'an lahu 'inda Yahudiyyin bil Madinah. Fa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggadaikan dir'an lahu, baju besi, inda Yahudiyyin, kepada seorang Yahudi bil Madinah, di Madinah. Fa akhadha minhu sya'iran li ahlihi. Lalu beliau mengambil dari seorang Yahudi tadi sya'iran li ahlihi, sebuah atau gandum untuk dimakan oleh keluarganya. Gandumnya gandum biasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah memakan roti gandum yang empuk. Hidupnya dan makanannya itu sangat-sangat sederhana. Itu hadisnya. Berarti dari hadis ini menjelaskan atau secara eksplisit bahwa ada syariat tentang gadai. Itulah pelajaran pertama yang secara eksplisit terbaca dari hadis ini. Rasul menggadai, berarti ada syariat gadai. Apa tujuan gadai? Berarti melakukan pinjaman, meminjam. Kita serahkan harta sebagai jaminan untuk pinjaman yang kita terima. Itu disyariatkan, boleh. Namun dalam Islam pinjaman itu tidak boleh ada nilai yang berbeda dari yang diterima dengan yang akan dikembalikan. Apakah bentuknya barang yang dipinjam atau pinjam, nilainya mesti seperti itu. Baik lebih atau kurang tak boleh. Pinjam. Tapi saat pengembalian yang meminjam melebihkan lebih dari 1 juta. Jadi saya kembalikan 1.200.000. Yang 200 ini anggaplah sebagai hadiah, itu boleh. Bahkan itu dianjurkan. Tapi kalau disyaratkan dalam akad, itu yang disebut dengan riba. Tak boleh. Karena ada manfaat. Yaitu kelebihan yang langsung bisa diukur dari nilai yang diterima dengan dikembalikan. Ada perbedaan. Itu tak boleh. Sekarang secara tidak langsung, seseorang yang menggadaikan umpamanya sawahnya. Tadi juga dibahas ya, ada barang gadai berupa seperti sapi perah. Nah, kemudian tanah ataupun benda-benda lain. Kalau barang gadaian itu berupa emas, itu tidak ada masalah. Karena emas tentu tidak akan dipakai. Tidak diambil manfaatnya. Hanya untuk disimpan. Tapi kalau seperti tanah, umpamanya seseorang meminjam uang kepada orang lain dengan jaminan atau gadainya sebidang tanah. Lalu pihak yang memberikan pinjaman ini mau memberikan pinjaman dengan memegang barang gadai yang bisa dia produktifkan. Nah, ini tak boleh. Makanya baik saya mau pinjamkan uang ini 100 juta, tapi tanah yang menjadi agunannya ini saya pakai untuk bertanam atau saya pakai untuk manfaat yang lain. Saya buatkan umpamanya kolam ikan dan saya ngisi. Kalau itu tidak boleh. Berarti mengambil keuntungan dari barang gadai.
Apa dasarnya? Hadis yang umum. Kullu qardin jarra bihi manfa'ah bahwa riba. Semua pinjam meminjam yang di situ ada manfaat, maka itu adalah riba. Apa manfaatnya? Keuntungan dari mengolah tanah yang digadai. Karena dalam Islam, pinjam meminjam itu hanya semata-mata untuk ta'awun. Ta'awun 'alal birri wat taqwa. Orang yang meminjam itu hanya layak kalau memang dalam keadaan kesusahan. Tak layak orang meminjam untuk mencari kekayaan. Tak layak. Kalau untuk membuka sebuah usaha memperbesar kekayaannya, itu terlayak dengan bentuk pinjam meminjam. Walaupun sah-sah saja, tapi itu yang namanya berhutang. Kecuali dalam bentuk kerjasama, mudharabah atau musyarakah, kerjasama bagi keuntungan dan bagi kerugian. Kalau untung sama-sama untung, rugi sama-sama rugi. Ya. Jadi memang pada dasar pinjam-pinjam itu boleh, tapi kurang atau tak layak kecuali bagi orang yang benar-benar membutuhkan. Nah, jadi prinsipnya dalam Islam pinjam-pinjam itu hanya untuk ta'awun, tidak mencari keuntungan. Di situ letak pahalanya. Maka memang ada sebuah hadis tapi tak sampai pada level sahih. Dinilai dhaif tapi tidak pula dikatakan palsu. Itu menyebutkan keutamaan meminjamkan sesuatu kepada orang lain dibandingkan dengan memberikannya itu 18 kali lipat lebih utama meminjamkan. Nah, tapi memang tak sampai pada level sahih. Kalau hadis ini bisa diterima sebagai fadhail amal, motivasi untuk beramal, apa kira-kira logikanya? Kalau orang yang meminjamkan, biasanya yang dipinjamkan itu bukan barang yang rendah nilainya. Kalau barang dipinjamkan dari 10.000, 20 udah ambil aja lah dengan sedekah. Tapi kalau yang dipinjam biasanya ya 2 juta, 3 juta bagi ukuran kita. Kan lumayan berat kalau tidak dikembalikan. Dia berkorban, hartanya itu dipakai sekian lama, nah maka ini yang menunjukkan keutamaannya lebih besar. Dan manfaat bagi yang meminjam pun juga lebih besar. Nah, maka disitulah dalam hadis itu dikatakan 18 kali lebih utama dibandingkan dengan memberikan. Karena memberikan biasanya kebanyakan orang yang sedikit. Kecuali kalau orang yang sudah kaya raya yang tak butuh harta lagi. Banyak itu orang yang kaya, ya kekayaannya ya untuk sekian keturunan sudah selesai. Ya seperti itu lain persoalan. Nah, jadi yang namanya pinjam-pinjam harus murni dalam bentuk tolong menolong, tidak boleh mengambil keuntungan. Kalau diambil keuntungan, maka itu adalah riba. Sekarang tanah yang dipakai tadi itu jelas keuntungan. Dari mana kita menghitung? Dari pengembalian pinjaman. Dia minjam umpamanya 100 juta, dia dikembalikan juga 100 juta. Sementara barang gadainya dia produktifkan, mungkin dapat untung lagi 100 juta. Nah, 2 kali untung dia. Dapat menolong orang dalam pandangan dia, dapat pula untung mengelola tanah. Ini tidak boleh. Itu adalah riba. Tapi apakah semata-mata yang menerima gadai tak bisa memanfaatkan tanah yang digadaikan tadi? Boleh saja. Tapi ada syaratnya. Tentu barang yang digadai tadi, kalau ingin mengambil manfaatnya, ada transaksi lain. Keduanya sama-sama setuju. Namanya ini saya pinjamkan 100 juta. Nah, di luar akad itu, bagaimana kalau tanah kamu gadaikan ini saya garap? Nanti hasilnya kita bagi. Saya mau buat kandang ayam. Peruntukan ayam itu kan modalnya besar. Kalau sebuah kandang ayam itu ada yang 300 juta, itu baru modal kandangnya. Kemudian isinya mungkin kerjasama dengan pihak pabrik, pihak pakan. Keuntungan per bulan mungkin bisa 20 juta sekali panen. Nah, sekarang lahannya punya kamu, saya menggarap, keuntungannya kita bagi.
Keuntungan bersihnya mamanya 30-80 atau 30-70. Saya 70, kamu 30. Dalam bentuk persentase, itu baru boleh. Artinya hasil dari tanah yang digarap tadi itu tidak ada kaitannya dengan akad pinjam meminjam. Bebas. Keuntungan dari menggarap tanah dibagi dua atau dibagi sesuai kesepakatan. Pinjam meminjam lain lagi. Yang namanya minjam, berhutang, maka harus dikembalikan persis seperti atau sejumlah hutang yang dipinjam. Tapi ini pun juga ada pengecualian, dalam hadis juga disebutkan, kalau tidak salah tadi ada disinggung. Kalau barang jaminan itu seperti sapi yang bisa diperah susunya. Nah, sapi perah itu dia butuh makan, dia butuh nutrisi, dia butuh kandang, butuh perawatan. Semua itu butuh biaya. Dan dia menghasilkan susu. Nah, kalau yang menjadi barang agunan seperti hewan, seperti sapi tadi, maka boleh mengambil susunya dengan syarat yang memegang sapi ini itu mengeluarkan biaya pemeliharaan sapinya, makannya, kandangnya, biaya pemeliharaannya, maka itu seimbang. Dia keluarkan biayanya, dia sudah bekerja, menghabiskan dana lagi, menghabiskan waktu, pemikiran lagi, maka dia boleh mengambil air susunya. Tapi sapi itu statusnya tetap milik orang yang meminjam tadi atau yang menggadai. Bukan milik orang yang menerima gadai, bukan milik murtahin, tapi milik rohin. Jadi status kepemilikan tidak berubah, tapi manfaat itu boleh diambil oleh murtahin seimbang dengan jasa dia memelihara, mengeluarkan untuk pemeliharaannya. Sekarang bagaimana dengan mobil? Nah, kalau mobil kan belum ada pada masa Nabi. Pajero belum ada pada masa Nabi. Sedan belum ada. Nah, kalau begitu, ada ulama yang saya baca itu membolehkan dengan catatan selama mobil itu dia pegang, dia yang memeliharanya, ganti olinya, minyaknya. Kalau begitu lama pajaknya juga berarti dia yang harus menanggung. Nah, kalau ada kerusakan karena kelalaian dia atau karena pemakaian dia yang perbaiki. Kecuali kerusakan dasar yang memang bawaan dari mobil itu. Itulah persoalan. Nah, ini dikiaskan, disamakan dengan barang agunan berupa sapi yang bisa diperah susunya tadi. Jadi seimbang, ada keadilan. Biaya perawatan, dia dapat keuntungan memakai mobil itu. Di situ baru boleh. Itu beberapa pengecualian terhadap pegadaian. Sekarang muncul pula lembaga pegadaian. Ada pegadaian syariah. Nah, mereka dalam menjalankan operasionalnya tentu butuh biaya. Di situ ada pegawainya, ada gedung yang harus dibiayai, mungkin disewa, biaya listriknya, airnya, dan sebagainya. Dari mana mereka dapat biaya itu? Dari mana kira-kira? Sementara pinjam meminjam tak boleh ada kelebihan. Sekarang banyak pegadaian syariah menyelesaikan masalah tanpa masalah, kan itu motonya. Sekarang dari mana mereka dapat untung? Dari mana kira-kira? Tak pernah menggadai di sini. Nah, berarti orang kaya-kaya semua ini. Orang ya. Belum pernah menghadapi kesulitan ekonomi kayaknya teman. Tapi orang yang tak pernah mengalami kesulitan hidup, hidupnya tak nikmat.
Enaknya hidup itu kalau sudah mengalami kesulitan. Kalau antum semuanya serba dimanjakan, makannya cukup, pakaiannya, rumah, tempat tinggal, kendaraan serba cukup, itu tak enak. Tapi kalau dari susah payah, Allah berikan tambah sedikit-sedikit, itu enak. Tapi yang penting bersyukur. Semua yang kita nikmati, yang penting disyukuri. Bersyukur, maka akan terasa nikmatnya. Sekarang dari mana keuntungannya? Hah? Dari bunga tak boleh. Ada orang pinjam uang ke Pegadaian 10 juta. Ini apa jaminannya? Emas. Emasnya umpamanya 5 emas. Ditakar oleh pihak Pegadaian, ini harga emas ibu ini 20 juta contoh. Ibu bisa pinjam 18 juta selama 4 bulan. Biasanya 4 bulan itu. Nah, nanti ibu kembalikan sesuai dengan pinjamannya. Pinjamnya 80 juta, dikembalikan 80 juta. Sekarang dari mana Pegadaian dapat untung? Nah, keuntungan Pegadaian itu dari biaya pemeliharaan barang agunan. Itu yang boleh diambil oleh Pegadaian. Emas itu dia yang menjaga, dia bertanggung jawab. Kalau emas itu hilang dalam penjagaan Pegadaian, Pegadaian harus ganti. Itu kewajiban mereka. Maka layak mendapat untung daripada atau upah daripada menjaga barang yang digadaikan. Berapa? Itu tergantung kesepakatan lagi. Biasanya kalau Pegadaian, kalau tak salah itu hitungannya per hari. Itu per hari. Kalau tidak salah ada yang berapa ya, 8.000 per hari atau 7.000 atau 5.000. Kira-kira begitulah. Tergantung barangnya. Jadi berapa keuntungan penjagaan barang tidak dilihat dari berapa pinjamannya, tapi dari berapa nilai barang. Sebab yang berisiko adalah barang. Kalau barang yang diagunkan itu mahal harga, tentu risiko juga tinggi. Maka upah yang diminta juga layak lebih tinggi. Bukan dilihat dari berapa pinjamannya. Kalau dilihat dari pinjaman jadi riba dia. Sehingga tidak boleh. Itu berarti bukan Pegadaian Syariah. Kalau Pegadaian Syariah, keuntungan pihak Pegadaian dinilai dari jasa menjaga barang agunan. Maka itu halal. Nah, di situ letak keuntungannya bagi pihak Pegadaian. Kembali kepada hadis. Dari sisi tahrid, pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dengan lafaz yang bersama ya. Dari Anas bin Malik, annahu masya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi khubzin sya'irin. Bahwasanya Anas bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa khubzin syair, roti gandum. Tapi roti gandum biasa. Kemudian sanikhah, wa ihalatus sanikhah, minyak. Qal, dia mengatakan waqad rahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sungguh telah melakukan menggadaikan dir'an lahu, baju besinya inda yahudiyin bil Madinah wa aqaza minhu syairan li ahlihi. Itu sudah tadi. Lalu qal walaqad sami'tuhu zata yaumin yaqul ma amsa inda ali Muhammadin sa'un hubbin wala sa'u birrin wa anna indahu tis'u wa tis apa nih? Kurang jelas. Bentar. Wa niswatu yauma izin. Artinya saya mendengar dia berkata tidak ada satu sok takaran gandum dan atau sok tepung yang berada di rumah keluarga Muhammad pada sore itu
sementara dia memiliki 9 istri. Ini komentar dari Su'aib Arnaud. Bayangkan, artinya di rumah Nabi itu digambarkan betapa jarang sekali menyimpan makanan kecuali habis untuk hari itu. Itu maksudnya. Kalau kita nyaris tak pernah makanan kosong di rumah. Habis ke pasar, habis beli lagi. Kalau rumah Nabi, kalau yang ada untuk kebutuhan hari itu. Bahkan pernah, kata Aisyah, di rumah Nabi tidak pernah memasak makanan selama 3 kali melihat hilal. Itu pernah saya sampaikan hadisnya dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini itu ponakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Urwah ini ketika dia datang ke rumah bibinya Aisyah, lalu apa kata Aisyah? Ya benar ukhti, wahai anak saudara perempuan itu. Berarti ponakannya. Maksudnya Urwah. Kunna nanzuru ilal hilal, summal hilal. Kata Aisyah, kami pernah menunggu, melihat hilal. Kemudian setelah itu nampak hilal bulan berikutnya, nampak lagi hilal berikutnya. Dari nampak hilal pertama kepada hilal ketiga berapa lama kira-kira? Berapa bulan? Ini hilal pertama lihat, sampai lihat hilal kedua berapa lama? Ini lambat nyambungnya ini. Siang ini belum makan, belum apa lagi. Oh ya, ada hampir jam 12 ya. Pantasan ya. Dari pertama lihat hilal sampai hilal berikutnya berapa lama? Sebulan. Lihat bulan berikutnya? Sebulan lagi berarti 2 bulan. Nah, apa kata Aisyah? Ma'ukida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun. Tak pernah di rumah-rumah istri Rasulullah SAW dibakar makanan, masak. Tak pernah selama 2 bulan itu ada api. Kita pernah tak sehari saja tak masak. Ini di rumah istri Nabi 2 bulan tak ada masakan. Berarti tak masak 2 bulan. Nah, lalu Pakol, apa kata Urwah? Fama kana yuskikum. Kalau begitu, wahai bibiku, antum makan apa? Hidup dengan apa? Lalu kata Aisyah, al-aswadani, at-tamru wal ma'. Kata Aisyah, kami hidup selama 2 bulan itu dengan 2 aswadan. Aswad itu artinya hitam. Tapi maksudnya di sini aswad itu yang hitam yang pertama kurma, yang kedua air putih. Juga diistilahkan dengan aswad. Selama 2 bulan hanya makan kurma, air putih, sehat. Cuman kata Aisyah, saat itu ada tetangga Rasulullah di Madinah yang mereka memiliki manaih. Itu onta yang diperah susunya. Nah, keluarga orang tetangga inilah yang sering mengantarkan susu onta kepada Nabi. Berarti yang dimakan, yang dikonsumsi Nabi dengan istrinya selama 2 bulan 3 saja. Kurma, air putih, susu onta. Itu bisa deskripsi itu, penelitian. Kalau antum menemukan jurnal-jurnal tentang keutamaan 3 benda ini selama 2 bulan menjadikan sehat, itu luar biasa itu. Ustaz juga berencana untuk mencari informasi itu. Tapi betul ada teman Ustaz seorang profesor dokter, nanti coba dihubungi. Rencana Ustaz hubungi. Kemarin dia meneliti tentang istinsak. Nah, sekarang ada lagi ini. Hidup selama 2 bulan hanya kurma, air putih, susu onta. Apa rahasianya di balik itu? Itu kerjanya orang kesehatan itu, orang nutrisi, kedokteran dan sebagainya. Itu luar biasa. Nah, jadi kalau untuk mau diet ya itu. Nah, ya.
Nah, jadi di rumah Nabi itu, kalaupun ada makanan itu hanya habis untuk hari itu. Maka Nabi itu sehat. Tak pernah kenyang, yang ada hanya lapar dan tak lapar. Kenyangnya tak ada. Kalau kita jarang lapar, lebih sering kenyang. Maka banyak mudah didatangi penyakit. Nabi itu tak pernah sakit. Kalaupun demam itu bukan sakit. Demam itu sama dengan servis tubuh, pembersihan tubuh. Pembersihan tubuh. Untuk orang yang sudah demam itu akan kuat dia, segar. Nah, kira-kira begitu. Jadi hadis ini menunjukkan tentang gadai. Yang kedua ada Sahih Bukhari dengan lafaz yang hampir sama. Riwayat Imam An-Nasa'i. Nah, dari 3 takhrij ini saja itu menunjukkan hadis ini sahih li zatihi, bisa dijadikan hujjah. Terutama dalam masalah gadai tadi. Maka gadai itu salah satu syariat yang dibenarkan, yang disyariatkan. Nah, kita lihat fikul hadis. Kalau pelajaran kan banyak sekali ya. Yang pertama, ini yang dibuat 5 makalah, sudah bisa diterima. Hadis ini merupakan syariat gadai dan boleh bertransaksi dalam bermuamalah dengan non-muslim. Nah, ini panjang pula konsekuensi persoalan syariatnya di sini. Boleh bertransaksi dengan non-muslim. Mungkin muncul pertanyaan, kalau kita bertransaksi jual beli dengan non-muslim, apakah harta non-muslim itu benar-benar halal, bersih? Belum tentu. Bisa jadi non-muslim ini mendapatkan harta dari bank riba. Dalam hartanya ada yang haram. Boleh tidak kita bertransaksi dengan dia? Hartanya harta haram. Hah? Ya namanya orang kafir. Tak pernah kalau orang kafir itu mau berangkat kerja baca doa bismillah, tidak pernah. Bagi mereka riba boleh. Namanya orang kafir. Tidak ada aturan bagi mereka. Sekarang hartanya haram, boleh tidak kita transaksi? Boleh? Ya boleh. Maka kaidah di situ, kita tidak dituntut dari mana sumber harta kita bertransaksi dengan orang tadi. Itu biar menjadi urusan dia. Kalaupun dia meminjamkan kepada kita uang dari hasil korupsi, kita kan tidak bisa menentukan, memastikan. Tidak pula ditanya, ini Pak, uang korupsi apa enggak ini? Kalau uang korupsi saya tidak mau, tidak bisa, tidak perlu. Tidak perlu dipertanyakan. Yang penting kita pinjam. Nah, ini uang riba apa tidak? Tidak usah ditanya. Dia rupanya pimpinan bank konvensional, mamanya. Memang prakteknya riba. Lalu jangan ditanya lagi, saya tidak mau Pak, ini uang riba. Itu urusan kita. Padahal boleh saja kita bertransaksi muamalah dengan mereka. Apalagi jual beli, pinjam meminjam. Yang kita pinjam itu memang sumbernya mungkin dari Sang Ta'ala karena dia tidak mengerti syariat. Tapi penggunaan kita halal, yang kita kembalikan juga angka yang sama. Maka itu boleh. Jadi kita dituntut zahirnya saja. Sama dengan ikan. Ikan itu dibesarkan di kolam ikan. Makannya atau pakannya itu umpamanya contoh terbuat dari protein babi. Contoh ini, protein babi agar cepat besar. Kemudian dikasih bangkai ayam ikan itu. Bahkan juga tak sedikit, mohon maaf ini, ikan itu dikasih mamanya tai manusia. Semuanya benda-benda yang najis. Boleh tidak kita makan ikannya? Boleh. Apa dasarnya?
Nah, tapi ada ketentuan juga. Secara umum yang kita makan ikannya bukan kotorannya. Tapi ingat, hewan seperti ini namanya hewan jalalah. Nah, itu ada dalam hadis. Jalalah itu hewan yang pada tubuhnya itu masih mengandung najis. Maka untuk sementara waktu sebelum najisnya bisa dihilangkan, dia tak boleh dimakan. Walaupun mungkin ada perbedaan pendapat ulama. Caranya bagaimana? Ikan yang murni dikasih taik manusia, kotoran hewan, bangkai. Maka untuk masa tertentu harus diisolasi dulu. Umpamanya selama 2 minggu. Nah, besarkan dia di sungai yang airnya bersih. Sehingga diperkirakan sisa-sisa najis itu sudah hilang. Baru boleh dimakan. Selama dia belum hilang itu namanya jalalah. Hewan yang masih ada najis dalam tubuhnya. Jangan dimakan dulu. Memang yang kita makan ikannya bukan najisnya. Tapi karena sudah dipastikan di dalam tubuhnya itu ada najis, maka harus dilakukan proses pembersihan dulu. Mungkin selama 2 minggu itu tidak dikasih makan, puasa. Ya. Ikan itu kalau berpuasa itu sehat. Daya tahannya kuat. Antum coba sekali jalan ke penjual ikan di PLTA di Kota Panjang itu ikannya dijual sampai ke Bengkulu, sampai ke Jambi, dalam keadaan hidup. Antum tahu kenapa bisa hidup? Selama minimal sehari atau sehari minimal dipuasakan. Kalau tidak dipuasakan, paling dalam hitungan menit sudah mati. Tapi kalau dipuasakan, dalam hitungan sehari, 2 hari mungkin masih bisa bertahan hidup. Sampai sana masih segar. Itu keuntungan puasa. Bagi hewan saja begitu besar, apalagi bagi kita. Berpuasa. Maka sumu tasihu, itu hadis walaupun riwayat dhaif, tapi maknanya terbukti. Baik. Jadi boleh bertransaksi dengan non-muslim. Yang kedua, syariat gadai. Kalau rasanya tak mampu meminjamkan apa yang bisa kita pinjamkan tanpa menarik barang jaminan, ya sudah, gadaikan. Tapi kalau kita mampu untuk memberikan tanpa menggadai, itu juga baik. Dia menolong, memberikan sedekah, hadiah. Jadi ini menunjukkan kebolehan gadai, bahkan gadai ini juga ada di dalam Al-Quran. Apa ayatnya dalam surah Baqarah? 283. Apa awalnya itu? Wa in kuntum ala safarin falam tajidu katiban farihanum maqbudah. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addil ladzi tumina amanatahu. Nah, dan seterusnya. Itu jelas ada di dalam Al-Qur'an. Berarti gadai itu disyariatkan. Kemudian boleh yang ketiga yang menjadi fikul hadis, Nabi mencontohkan hidup yang zuhud, termasuk dalam masalah makanan. Bayangkan tadi 2 bulan tak ada yang dimasak di rumah beliau, itu biasa saja. Pagi hari tak ada makan, udah puasa aja. Oh, pas waktu lapar, nah, sudah diganjal perut dengan 2 batu. Nah, begitu Rasulullah. Sahabat biasanya 1 batu. Nah, itu mereka musim lapar itu biasa. Dalam hadis tentang Abu Tayyah, ketika pada musim lapar, Abu Bakar datang kepada Nabi. Kata Nabi, Abu Bakar, kenapa kamu keluar rumah? Kata Abu Bakar, saya rindu kepada engkau. Keluar pula Umar. Kata Nabi, kenapa kau keluar Umar? Kata Umar, saya lapar ya Rasulullah. Nah, kalau begitu ayo kita pergi ke rumah Abu Tayyah. Datang ke rumah Abu Tayyah, rumahnya hanya ada istrinya. Mana suamimu? Dia sedang berada di kebun kurma. Abu Tayyah ini seorang sahabat, kebun kurmanya luas,
tapi dia kerjakan sendiri. Tak mau pakai pekerja. Karena bekerja sendiri lebih sehat. Badan bisa bergerak, sehingga lebih sehat. Dia buat kerja sendiri. Ketika ditawarkan diberikan kepadanya pembantu pekerja kebun, dia tak mau. Dia masih bisa mengerjakan sendiri. Nah, jadi akhirnya Abu Talib mengajak Nabi dan 2 sahabat ke kebun kurma. Lalu dia ambilkan 1 tangkai buah kurma, dia berikan kepada Nabi dan 2 sahabat ini. Nah, lalu apa kata Nabi? Wahai Abu Tayyah, kenapa tidak engkau hidangkan 2-3 biji kurma saja, itu sudah cukup. Saya kan cuma 2, beberapa kurma saja, itu sudah cukup. Tapi Abu Tayyah tetap memberikan 1 tandan. Isinya kan banyak itu, mungkin kiloan juga itu. Nah, tapi Nabi cukup beberapa buah kurma saja, itu sudah cukup. Kalau kita makan kalau belum ada 2 piring mungkin belum cukup. Nabi hanya beberapa buah kurma saja. Setelah makan buah kurma, apa kata Nabi? Demi Allah, kurma ini akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Kurma yang dimakan itu. Artinya apa? Kemana dibawakan kurma yang bisa menyehatkan badan, menghasilkan energi, menyehatkan, kemana kalian bawa? Dipakai untuk apa? Nanti kurma itu ditanya. Bukan kurma, ditanya yang makan kurmanya, diminta pertanggungjawabannya. Itu di akhirat kelak. Jadi begitu zuhud hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi zuhud itu bukan berarti menyiksa diri. Zuhud itu mungkin definisi yang paling bagus itu yang disampaikan Ibnu Taimiyah. Dia katakan zuhud itu hanya memakai sesuatu yang bermanfaat untuk akhirat. Apa yang kita miliki? Punya mobil. Kalau bermanfaat untuk akhirat kita pakai. Kalau tak ada manfaatnya sudah jual saja mobil itu. Semua yang bermanfaat untuk akhirat kita itu yang kita nikmati. Walaupun mungkin dalam pandangan orang lain itu barangnya mewah, tapi memang kebutuhan kita untuk akhirat, ya silakan. Itu namanya zuhud. Bukan sengaja pakaian compang-camping, kumuh, bukan begitu. Makanan tak bergizi, bukan begitu. Tapi apapun yang bermanfaat untuk akhirat kita, itu yang dinikmati. Itu namanya zuhud. Dan ini juga dikandung oleh hadis ini. Barangkali yang lain bisa dibaca di dalam hadis yang pertama dan juga yang kedua. Oh ya, hadis yang kedua ini dia la yaqur rahanu min sahibihi. Ini penegasan bahwa barang gadai tidak terlepas dari pemilik yang menggadaikannya. Jadi jangan mentang-mentang barang gadai umpamanya seperti mobil atau onta atau tanah tadi dipegang oleh yang memberikan pinjaman, jangan merasa itu milik dia. Dia berhak memakai saja. Pemiliknya adalah orang yang menerima, yang meminjam tadi. Maka bagi yang memegang gadai tadi, itu amanah bagi dia untuk menjaganya. Dia boleh menikmatinya seperti keseimbangan tadi. Mobil boleh dia pakai, tapi dia yang merawatnya. Bensinnya, olinya, servis dan sebagainya, itu kewajiban dia. Agar seimbang. Tapi kepemilikan tetap milik orang yang menerima gadai, yang menggadaikan. Kan yang memberikan pinjaman. Nah, keuntungan barang tersebut adalah milik pemiliknya dan kerugian juga menjadi tanggung jawab pemiliknya. Ini tergantung kepada barangnya. Jadi kalau umpama yang digadaikan itu sawit. Nih sertifikat sawit, silakan pegang. Kalau saya tak bisa melunasi utang dalam masa 1 tahun, silakan jual sawit ini. Tapi kan berarti hasil sawit untuk yang menggadai, untuk yang menerima barang gadai. Tapi sawit tetap milik orang yang menggadaikan tadi. Artinya milik rahin. Bisa dari hasil sawitlah dia melunasi utangnya. Jadi itu status barang
yang digadaikan. Baik, itu kira-kira yang berkaitan dengan masalah gadai secara umum itu sudah kita sampaikan. Ada pertanyaan? Tak ada ya? Ada? Kalau tak ada berarti semua sudah paham. Alhamdulillah. Kita cukupkan sampai di sini.